Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wirajo Wiraguna, NIM 2020 D1B020, kelas 6A, akan membacakan sebuah kasus. 1. Kasus serta pemecah kasus water balance waduk. Studi water balance air tanah di Kecamatan Kejayaan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Di Kabupaten Pasuruan, peningkatan jumlah penduduk dan perubahan tata guna yang terjadi akan berimbas pada peningkatan akan kebutuhan air dan berkurangnya wilayah konservasi air sehingga mengakibatkan pengurangan ketersediaan air baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Ketersediaan air tanah merupakan salah satu faktor pendukung dan penentu bagi pengembangan suatu wilayah. Pada beberapa tahun terakhir ini, Kabupaten Pasuruan dan sekitarnya telah mengalami kemajuan pembangunan yang meningkat pesat, terutama pada sektor industri, pariwisata, perdagangan, dan pertanian. Sehingga dari setiap kondisi existing yang dijabarkan ini butuh adanya upaya pengendalian pembangunan secara dini dengan memperhatikan aspek lingkungan air tanah yang berdasarkan atas asas pemanfaatan, keseimbangan, dan kelestarian sumber daya air tanah. Sehingga peranan air tanah dalam menunjang kegiatan pembangunan terus berlanjut untuk generasi sekarang dan mendatang. Maka akan diteliti adakah keseimbangan air tanah pada Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dengan cara 1. Mengidentifikasi potensi sumber daya air tanah dalam memenuhi kebutuhan air tanah tepatnya di daerah Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. 2. Mengevaluasi kesetimbangan air tanah pada kondisi existing di wilayah penelitian. 3. Mengusulkan upaya penanggulangan ketersediaan kuantitas air tanah tepatnya di daerah Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. 2. Kapasitas tampang sungai. Studi normalisasi kapasitas penampang sungai (studi kasus sungai Engkulik di Kabupaten Sintang). Dampak terjadinya kerusakan das Engkulik dapat terlihat pada kondisi morfologi sungai yang berada di wilayah tersebut. Antara lain terjadinya pendangkalan dasar alur sungai sehingga menyebabkan terjadinya banjir yang makin meningkat dan meluas pada akhir-akhir ini. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan dengan data curah hujan dan data debit terukur dari stasiun hidrologi pada sub DPS yang ditinjau dan data yang mewakili karakteristik DPS, serta analisa data yang dilakukan berdasarkan periode ulang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, 50 tahun, dan 100 tahun. Dengan analisa debit banjir rencana dihitung dengan metode hidrograf, satuan sinetik Cinder. Dilakukan juga analisa hidrolika dengan Heckres dan melakukan normalisasi untuk mendapatkan saluran yang dinamis. Dari hasil analisa data debit hidrograf Sungai Engkulik akibat banjir maksimum periode ulang 10 tahun dengan metode HSS Cinder Alexeyev didapat 3,86 meter kubik atau per detik, sedangkan dengan metode Heckres didapat 4 meter kubik per detik. Sebelum dinormalisasi terjadi pendangkalan atau penyempitan aliran di muara Sungai Engkulik sehingga muka air di hulu naik dengan elevasi 17,5 meter padahal di muara surut dengan elevasi 17 meter dan ditandai pula dengan peningkatan kecepatan tiba-tiba karena adanya kontraksi aliran saat kondisi surut. Setelah dinormalisasi dengan penampang trapesium yang lebar bawahnya 6 meter, lebar atasnya 12 meter, kemiringan sisi saluran 1:2 elevasi muka air menjadi 17 meter. Normalnya kecepatan aliran tidak ada kontraksi efek pembendungan dan aliran cepat turun pada saat muara Sungai Engkulik surut. Sebelum dinormalisasi semakin diperparah jika muara Sungai Engkulik dalam kondisi pasang dengan elevasi 18 meter akan terjadi efek pembendungan sehingga muka air di hulu naik. Setelah dinormalisasi dengan penampang trapesium yang lebar bawahnya 6 meter, lebar atasnya 12 meter,
kemiringan sisi saluran 1:2, elevasi muka air tetap 18 meter karena adanya efek pembendungan akibat muara sungai Engkulik pasang. Sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.